Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada keluarga beliau. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, tema episode pada kali ini adalah tentang berniaga atau berdagang dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, di setiap bulan Ramadan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama kebutuhan di bidang sandang dan pangan, kebutuhan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Oleh karena itu, banyaklah bermunculan pedagang-pedagang baru di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sahabat berlian yang berbahagia, fenomena ini muncul adalah merupakan fenomena yang positif, karena Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk berniaga atau berdagang. Seperti yang kita ketahui bahwa berniaga atau berdagang adalah merupakan tukar-menukar barang atau jasa yang kita sepakati bersama tanpa paksaan dan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seorang pedagang. Beliau sudah berdagang semenjak umur 12 tahun yang mengikuti pamannya ke negeri Syria. Kemudian ketika menginjak umur 25 tahun, Rasulullah pergi ke negeri Syam dengan diberikan modal untuk berdagang oleh Khadijah radhiyallahu anhu. Lantas cara dan adab seperti apakah yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, sehingga sejarah mencatat bahwa beliau adalah seorang pedagang yang sukses dan juga diberkahi. Di antaranya yang pertama adalah di dalam berdagang kita harus berniat untuk Allah semata. Benar, di dalam menjalankan perniagaan dan berdagang tentu kita membutuhkan atau menginginkan keuntungan. Tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa pekerjaan berdagang diwujudkan tahap awal dengan berniat hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah utamakan integritas dan kejujuran di dalam berniaga. Rasulullah mengatakan bahwa di dalam berniaga haruslah berperilaku jujur dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pembeli, tidak melebihkan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda, para pedagang yang jujur dan terpercaya akan duduk bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada di hari kiamat. Yang ketiga adalah barang yang diperdagangkan adalah barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah bertanggung jawab dan akan memastikan bahwa barang dagangan yang akan beliau perjualbelikan memiliki
kualitas yang sangat baik. Beliau akan menjaga bagaimana barang tersebut tidak dalam keadaan yang cacat. Dan adab yang keempat adalah memperoleh keuntungan yang sewajarnya. Di dalam perniagaan tentu kita sangat membutuhkan keuntungan. Tetapi Rasulullah mengatakan untuk berniaga kita perlu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Oleh karena itu, keuntungan yang kita inginkan cukuplah yang sewajarnya saja. Yang kelima adalah saling menguntungkan. Ini bermakna bahwa di dalam perniagaan antara pembeli dan penjual haruslah sama-sama memiliki persamaan dan keadilan. Sama-sama menyetujui harga jenis barang yang disepakati bersama. Tidak ada yang terzolimi dalam transaksi perniagaan ini. Yang keenam, bersifat ramah kepada para pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada para pelanggannya. Rasulullah terkenal memiliki sifat yang ramah, sabar, dan rendah hati di dalam menghadapi para pelanggan. Dan beliau percaya melayani pelanggan dengan yang terbaik adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, tetap bersabar dan tawakal dalam menghadapi ujian berniaga. Kita tahu betul bahwa di dalam berniaga tentu tidak selalunya dapat dijalankan dengan mulus atau lancar. Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap bersabar dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 46. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir, yang kedelapan adalah memberikan sedekah dari hasil berniaga. Rasulullah juga mengajarkan dan mencontohkan kepada kita untuk memberikan sedekah dari hasil berniaga. Dengan demikian Allah akan melipat gandakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, demikianlah uraian singkat tentang adab berniaga atau berdagang dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berdagang atau berniaga merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya termasuk berniaga, sesungguhnya ia sedang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.